Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hakikat kekotoran manusia letaknya pada hati manusia itu sendiri. Hakikat kekotoran manusia inilah yang membuat manusia melupakan dirinya, tanggung jawabnya, sumpah janjinya yang dulu. Seperti sabda Rasulullah SAW, maksudnya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah manusia tersebut. Dan jika daging itu kotor, maka kotorlah manusia itu. Sesungguhnya daging itu adalah hati. Artinya dapat dijelaskan kepada kita bahwa suci kuta manusia itu sebenarnya dinilai pada hatinya. Sesungguhnya hati yang kotor membawa manusia kotor dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kotor hati manusia itu, maka semakin jauhlah manusia itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semakin suci hati manusia, maka semakin dekatlah Allah kepadanya. Sesungguhnya hati yang suci saja dapat membawa manusia ke jalan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu adalah menjadi tugas manusia yang menjadikan matlamat hidup untuk ma'rifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuci hatinya. Bila hati sudah suci, maka timbullah pada dirinya kasih kepada dirinya, kasih kepada Tuhan semesta alam. Sesungguhnya hati yang kotor tidak mungkin dapat membawa manusia kasih pada dirinya dan Tuhannya untuk selamanya, apalagi untuk mengenal dirinya sendiri. Sesungguhnya membersihkan hati adalah jalan untuk bisa manusia mengenalnya, dan tanpa mengenal dirinya, manusia tidak dapat memberi kasih sayang sebenar pada Tuhannya. Hanya hati yang dikuasai oleh Allah sajalah yang bisa memberi peluang manusia untuk mengenal dirinya dan Tuhannya. Bila manusia mengenal dirinya, maka barulah timbul di dalam dirinya suatu martabat diri yang benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan perasaan kasih kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita berjaya menghalau kekotoran hati yang dikerumuni oleh iblis, hati yang kotor tetap akan dikuasai oleh iblis. Maka hati yang kotor akan menjadi istana iblis, ataupun bisa disifatkan sebagai pusat pemerintahan iblis yang akan menjajah seluruh alam shagir, yaitu tubuh kita. Bila iblis menguasai kerajaan alam shagir, maka seluruh dasar pemerintahannya adalah bermatlamat untuk menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama dibiarkan iblis menjadi kerajaan, selama itulah manusia tersebut jauh dengan Allah. Malahan ianya terus membawa manusia berkenaan ke lembah yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 5. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Bila syaitan dan iblis menjadi kerajaan pada diri kita, maka kita tidak mungkin dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru itu jugalah maka terindahlah mata hati memberi sinar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggallah kita yang dikuasai syaitan iblis itu di dalam kegelapan hidup yang tidak menentu untuk mendapat mata hati dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati harus disucikan untuk bisa Hizbullah menguasai diri. Bila Hizbullah dapat berkuasa, maka hati pun terus bertukar menjadi pusat pemerintahan Allah dan istana Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, hati orang mukmin itu istana Allah. Bila Allah beristana di hati, maka terbitlah dan terhasillah mata hati atau lampu ma'rifat yang akan memberi daya keyakinan yang mutlak dan pegangan yang sejati terhadap sesuatu, walaupun ianya terkeluar dari daya tahap pemikiran manusia itu sendiri. Di samping ilmu dan petunjuk daripadanya, seperti firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan merekalah orang yang beruntung. Dengan mendapat mata hati, yaitu mata basir, maka manusia akan mendapat cahaya nur qalbun yang membawa manusia makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya qalbun itulah yang menjadi teras kepada perjuangan proses menyucikan hati. Kesucian pada peringkat awal dapat diukur dengan terhasilnya kejayaan mendapat nur yang memancar pada lampu ma'rifat ataupun mata basir. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.